Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan pastinya hidup itu adalah pilihan, dan setiap pilihan itu pasti mengandung resiko. Jadi yang mengandung nggak cuma wanita. Pilihan itu juga mengandung buah, mengandung vitamin. Jadi mengandung nggak harus bayi ya. Ya kawan Rasika, kita saatnya di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Ini masih suasana Lebaran dan tema kita pagi hari ini manajemen risiko bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Bu Herminia Astuti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Bu nggih. Sama-sama Mas Jamil. Mas Bagus, tak pikir Jamil Bagus. Ya, yang bilang bagus itu cuma satu, orang tua saya. Anakku sing bagus dhewe yen pas dhewean. Biasa orang tua gitu Bu ya, anakku sing bagus dhewe setangga koyo ngono bagus. Nah, namanya orang tua Bu ya. Iya. Ya, kawan Rasika nih kita ngobrolin soal manajemen risiko, dan kawan Rasika bisa saksikan ini Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau saksikan lewat YouTube Rasika TV Official. Dan yang mau nanya-nanya nanti juga boleh, silahkan siapkan WA-nya di 08564 773 1111. Manajemen resiko. Ya, resiko itu harus mesti selalu ada dalam setiap pilihan, dalam kehidupan itu mesti selalu ada. Apalagi ini kaitannya dengan pemilu ya kan, selalu ada risiko, manajemen risiko, dan itu mungkin bagian dari antisipasi ketika sesuatu nggak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ada risiko-risiko yang harus diantisipasi sehingga semuanya bisa tetap berjalan di relnya. Dan mungkin bisa dijelaskan, setahu saya ini Bu ya, kalau manajemen risiko itu maksudnya KPU ini apa ini Bu? Iya. Kita harus tahu tentang resiko dulu. Resiko. Iya, resiko itu dari apa? Kata resik dan ko. Resiko. Nah, resiko itu sebenarnya adalah sebuah kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Ya, kemungkinan buruk yang akan terjadi. Resiko kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jadi belum terjadi. Belum. Oh, bagian dari antisipasi ya. Antisipasi. Resiko rumah tangga dengan pria yang mapan secara ekonomi atau yang belum mapan. Ini risikonya nanti berarti Bu ya, belum terjadi Bu ya. Ya. Kan karena kalau sudah terjadi namanya masalah. Masalah. Iya kan, harus sudah bukan terjadi. Mbak salah ya kan. Yang selalu salah itu Mas ya kan. Dan tiap tahun ada kejadian yang langka. Para wanita minta maaf dengan tulus dan ikhlas. Setahun sekali. Ya, kalau masalah itu berarti apa Bu tadi? Sudah terjadi. Kalau resiko belum, masih kemungkinan. Masih ada kemungkinan akan terjadi, meskipun kemungkinannya terjadi atau enggak gitu Ibu ya. Nah, itu. Kan kalau tidak di manage ya, tidak dikelola dengan baik, ini tentunya akan menjadi hambatan tujuan suatu organisasi kan. Dan ini manajemen risiko ini setiap tahapan pemilu itu kalau di ada KPU antisipasinya. Itu kita selalu memanage risiko ya, karena gimana? Kita kan kok kayaknya memanage risiko kayaknya udah ketakutan, jangan-jangan nanti nggak berjalan atau apa? Enggak, bukan seperti itu. Gini kan ya, kalau ada suatu peristiwa, kemudian ada kemungkinan terjadi hambatan kan, suatu peristiwa. Nah itu yang hambatan tersebut nanti akan memiliki dampak, dampak tidak terlaksananya suatu tujuan. Kan seperti itu, resiko itu kan ada suatu peristiwa. Ada probabilitas atau kemungkinan terjadi suatu permasalahan. Kemungkinan terjadi suatu permasalahan. Dan nanti apabila itu terjadi akan memiliki dampak. Kayak gitu. Kan tadi dikatakan setiap peristiwa bisa terjadi suatu permasalahan. Contohnya saja gini, mudik dah. Kita lebaran ini mudik. Coba
kalau kita sebelum mudik itu pasti akan tahu resikonya bisa macet di jalan. Iya kan? Kita belum kan? Kita belum tahu macet belum atau enggak, tahu. tapi udah diantisipasi. Kita antisipasinya kebiasaan. Nah, untuk mengantisipasinya gimana? Dipersiapkan. Bila terjadi dipersiapkan, kita harus memiliki bekal. Kan kayak gitu umpamanya kan. Bensin harus full penuh karena kalau nggak diantisipasi nanti di SPBU ini kan wantri. Iya. Berarti jauh hari sebelumnya dipersiapkan untuk antisipasi risiko. Iya, demi kelancaran mudik. Iya, termasuk mudik mobil-mobil itu diservis dulu biar tidak kan terjadi apa-apa mogok di jalan. Iya, seperti itu kan kita gambarannya kan seperti itu. Sehingga apakah kemudian saat benar-benar terjadi kemacetan saat mudik, kita sudah siap-siap apa yang harus dilakukan? Bensin kita penuh, kita tidak was-was. Iya. Nah, kita memiliki perbelahan makanan, kayak gitu. Kita di dalam mobil itu juga tidak kelaparan, namanya kan kayak gitu. Berarti udah nggak ada risikonya dong, Bu. Lah karena sudah dipersiapkan. Makanya biar tidak terjadi permasalahan. Mungkin kasus contoh misalnya manajemen risiko dalam tahapan pemilu misalnya apa yang misalnya ternyata udah disiapkan sesuai dengan aturan ternyata ada risiko. Ini terus gimana? Ada contohnya, Bu, misalnya? Contohnya kemarin udah di coklit. Cocokan waktu Pantaleh. Ya, itu kan ada jadwalnya tanggal sekian sampai sekian. Iya. Kita itu tetap memanajemen resikonya. Ini ya. Resikonya yang pertama umpamanya bila terjadi Pantaleh itu datang ke rumah-rumah, itu ya ada suatu nantinya ya kita tetap resikokan kemungkinan permasalahan bahwa penduduk tersebut belum memiliki KTP elektronik. Nah, contohnya ini kan ya. Kita sudah memprediksi ada kemungkinan bahwa Pantaleh itu menemukan warga yang tidak memiliki KTP elektronik. Ya, maka kita membuat manajemen resikonya. Oh, berarti kita harus koordinasi dengan Dukcapil agar semua warga itu sudah ber-KTP elektronik kan kayak gitu. Maka antisipasinya gimana? Kita koordinasi dengan Dukcapil sehingga Dukcapil juga melaksanakan rekam jemput bola KTP kemarin kan masif juga dengan itu karena hasil penilaian dari resiko itu tersebut. Kayak gitu. Nah, saat antisipasi antisipasi itu sudah diperhitungkan kira-kira biasanya nanti ada permasalahan apa gitu, Bu ya. Gitu. Termasuk tadi belum punya KTP elektronik gitu kan ya. Kemudian kita antisipasi. Nah, kalau memang benar menemukan apa yang harus dilakukan? Dikembalikan kalau menemukan biasanya kan kita catat. Nanti kita berikan ke Dukcapil sehingga saat menemui permasalahan di lapangan sudah tidak bingung lagi gitu. Itu salah satu permasalahan di coklit, Bu ya. Ada lagi permasalahan di coklit misalnya sampai nggak pernah ketemu orangnya, bisa jadi kan orangnya pas di tanggal jadwal sekian sampai sekian ini mungkin pada luar kota atau pindah alamat itu juga udah diantisipasi juga sehingga ada timbul permasalahan seperti itu. Apa yang ada itu koordinasi dengan RT, kemudian di situ diberi coding yang memang oleh Pantaleh itu diketahui. Iya, detail itu banget ya karena memang ingin semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan itu, Bu ya. Karena tujuannya itu harus tercapai tanpa hambatan. Yang diinginkan kan kalau kita memiliki tujuan tanpa hambatan. Apabila itu terjadi hambatan itu kita sudah memprediksi dulu. Resiko itu adalah prediksi kemungkinan suatu hambatan. Iya, ini kawan Rasika. Mungkin kita ngalami sendiri ya dalam kehidupan kita ya. Yang tadi contohnya misalnya mudik, resikonya nanti macet meskipun itu enggak, resikonya nanti kelelahan. Nah, itu kan udah kita pikirkan dulu nanti kalau lelah ya nanti di rest area atau keluar tol. Keluar tol nanti kalau di jalan Pantura itu kan mau berhenti kapan saja bisa. Iya, kan titik kelelahan itu masing-masing orang kan berbeda nih. Iya, titik kelelahan. Kira-kira mau istirahat di mana? Iya. Itu sudah sudah di manajemennya. Resiko. Nanti istirahat di mana? Misalnya kan kayak gitu. Biar kita perjalanan mudik jauh ini manajemen risiko biar nggak ngantuk, antisipasinya gimana? Ada kopi atau cabai biasanya. Atau supir-supir cabai ngeletus cabai, Bu. Gitu. Supir bis gitu, Bu. Ada supir truk teman satu cabai jadi
Jadi tetap terus akhirnya. Nah, itu iya bagian dari antisipasi. Ya kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi, ini seru banget, ini baru pembukaan manajemen resiko dan sekedar contoh dalam kehidupan nyata, dan tadi juga contoh coklat. Nanti kita lanjutkan lagi, dan buat kawan Rasika yang ingin menyaksikan bisa lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau saksikan lewat YouTube Rasika TV Official. Dan yang mau nanya-nanya boleh di WA 085647331111. Tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan tema kita manajemen risiko, kita masih bersama Ibu Herminia Stuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan. Ngomongin soal manajemen risiko, dari kata resiko, karena memang kepingin resik bersih.
Ya, sehingga ada antisipasi yang harus dilakukan, itu udah dimanajemenin. Dalam banyak hal itu Bu ya, semua harus punya manajemen risiko Bu ya. Iya. Dalam bisnis gitu juga. Iya, semuanya kan. Semuanya. Kalau tidak diprediksi kemungkinan permasalahannya akan timbul, nanti kalau ada masalah chaos. Ya, karena benar tidak tahu ya. harus ngapain kita. Ya, dalam rumah tangga mau jadi pengantin baru nggak cuma cinta. Nanti kalau berumah tangga harus di manajemen risiko nggak itu punya harus penghasilan, Nah. mau makan apa kita? harus kerja semua nanti, soalnya kalau yang satu kerja yang satu enggak, suatu saat namanya bukan PNS ya kan, Iya. tiba-tiba perusahaannya bangkrut, harus ada antisipasi, berarti Iya. kamu juga harus ikut kerja, bantu-bantu suatu waktu nanti kalau ada apa, meskipun itu kan berarti belum terjadi Bu ya. Ya, ini manajemen risiko tadi contoh manajemen risiko untuk coklit ya kan. Iya. Tapi ada pernah kejadian mungkin manajemen risiko itu antisipasinya terlewatkan mungkin, atau mungkin sudah selalu ada risiko-risiko Iya, dalam tiap tahapan itu mesti tidak selalu berjalan. kita perhitungkan. Setiap resiko itu selalu kita perhitungkan. Sehingga alhamdulillah ya, selama saya menjabat jadi KPU, setiap permasalahan yang timbul itu kita tenang ya, karena kita sudah memahami apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil kalau terjadi resiko. Itu semua sudah kita prediksi kayak gitu. Sudah diprediksi. Contohnya gini ya. Aman berarti ya. Iya. Gini Dan loh. nggak ada kendala yang berarti loh, berarti kalau sudah disiapkan manajemen risiko itu. Iya, karena gini kan, sehingga kalaupun ada kendala itu akan menjadi kecil. Ya, contohnya saja ini di 2019 itu. 2019 itu ada surat suara tertukar. Surat tertukar dapil kan, tiap dapil kan kalau pemilu itu kan dapil. Surat dapil di dapil 3 tertukar dengan dapil 4. Kok bisa? Itulah karena ada itu resikonya saat ngepak gitu kan. Oh. Nah, kita memasukkannya salah, itu kan bisa beresiko kan ya. Kalau kita satu gudang, kan gudangnya satu ini, kemudian kita tumpuk dapil-dapil, siapa tahu ada resiko kemudian tercampur karena jatuh, kemudian karena tidak tahu yang mengembalikan ketumpukan itu ternyata salah, bukan tumpukan sebelah kiri tapi yang di sebelah kanan. Bisa itu saja kan terjadi. beresiko. Meskipun misalnya kotak-kotak itu siapa yang dapil sana ada tulisannya dapil 1, dapil 2, walaupun sudah ada aturan, tetap saja namanya manusia itu kan kadang ada kantu ini apa lah, kadang nggak tahu atau untuk kerjaan. Itu kan juga bagian dari resiko. Itu kita sudah antisipasi. Sebenarnya kita sudah yakin ini, kita sudah yakin bahwa kita sudah menempatkan sesuai dapil. Tapi kalau namanya resiko, kita tidak boleh mengesampingkan resiko tertukarnya surat suara. Surat suara tertukar dapil itu. Antisipasinya udah ada ya? Sudah ada. Bagaimana kalau terjadi demikian? Maka segera layani pemilih dengan surat suara yang ada, kemudian menghubungkan KPPS, harus segera koordinasi dengan PPS, PPK juga. Kita langsung di sana kalau namanya tertukar, pada sana juga tertukar. Langsung otomatis, kita ketemu di mana, titik-titik temunya untuk menukar tadi biar sesuai dengan dapilnya. Itu sudah kita manage seperti itu. Sehingga saat terjadi pun sudah tidak, aduh kiri kudu kepiye kan kayak gitu. Karena sudah gitu. Ada kemungkinan walaupun sudah ada manajemen risiko tapi tetap terlewatkan. Kan tetap namanya resiko itu kan kemungkinan terjadinya suatu permasalahan. Nah, kalau sudah terjadi permasalahan pada waktu peristiwa itu terjadi ada masalah, iya kan? Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti artinya setiap permasalahan itu sudah dipetakan. Iya. Ini kita nanti harus biasanya identifikasi. Identifikasi. Salah satu dari manajemen resiko yang pertama adalah identifikasi setiap masalah yang akan timbul pada suatu tahapan. Dipersiapkan juga identifikasi. Namanya DIM, daftar inventaris masalah. Kan belum terjadi. Ada. KPU daftar inventaris masalah. Selalu. Setiap tahapan itu harus ada. Kita memiliki daftar inventaris masalah-masalah yang akan timbul itu apa. Kita selalu identifikasi. Identifikasi sudah dipersiapkan biasanya. Ini ada masalah ini termasuk coklit nih. Ada masalah belum punya EKTP, orangnya pergi. Iya, sudah ya kan? ada di dalam daftar. Sudah ada. Sudah kita. Sehingga ketika waduh ini
nggak punya EKTP udah ada antisipasi iya, kita, siap dari hubungan daftar inventarisasi masalah itu kita analisa kira-kira dampak atau probabilitas kemungkinan terjadinya yang paling banyak itu apa? Kita kan gitu. Artinya manajemen risiko ini dibikin sejak awal pemilu atau sebelum setelah ada kejadian-kejadian? Ya, belum, kalau sudah ada kejadian namanya masalah. Enggak, artinya kan sekarang ada manajemen risiko karena tahun-tahun yang lalu misalnya kan nggak ada, bahkan terlewatkan sehingga semakin rapi baru ada manajemen risiko. Tapi pasti akan melihat permasalahan yang kalau kita umpamanya di 2002 pemilu 2024 kita akan melihat untuk manajemen risiko yang kita melihat permasalahan di 2019 itu apa? Itu menjadi daftar inventarisasi masalahnya. Oh iya, gitu. Manajemen risiko tetap ada tapi ketika tahapan-tahapan pemilu itu kan juga berbeda permasalahannya berkembang ya kan. Nah nanti sebagai evaluasi kemudian berikutnya udah disiapkan manajemen risikonya. Gitu. Sehingga kita itu harusnya ya kalau kita itu kan setelah ada manajemen risiko yang diharapkan itu adalah maturitas atau pendewasaan diri untuk mencapai tujuan organisasi itu ada pendewasaan. Kita itu gini loh. Kemungkinan terjadi resiko itu kita yang menilai, bukan orang lain kan kayak gitu. Umpamanya tadi saya itu mau mudik, kira-kira kalau sekarang saya mau mudiknya ke timur, kan resikonya apa? Tidak bisa lewat jalan tol, iya kan? Karena apa? Karena satu arah, umpamanya kan kayak gitu. Kita sudah bisa memprediksi ya. Berarti kita harus lewat jalan tol. Coba kalau kita nekat lewat jalan tol, ya pasti suruh balik dong. Nah, kayak gitu. Kan kita sudah memahami resiko-resiko yang nanti kemungkinan terjadi kalau kita waktu melaksanakan tahapan umpamanya atau pas kita melaksanakan kegiatan itu. Iya. Ya? Kira-kira risiko-risiko yang akan terjadi itu apa aja Bu? Misalnya pemilihan caleg bakal caleg itu ada juga nggak risiko yang udah diantisipasi di antaranya apa Bu? Ini 1 Mei nanti kan ada pendaftaran bakal pengajuan bakal calon legislatif ini 1 Mei sampai 14 Mei. Semua ya dari semua partai kan? Semua partai ya. Semua partai itu mengajukan pengajuan bakal calon. Nanti. Kalau bakal calon itu berarti bebas mau nyalonkan berapa aja gitu ya? Iya tidak. Kan kalau di Kabupaten Pekalongan itu kan ada 5 dapil, ya. Dapil 1 itu 7. Dapil 2 7 kursi maksudnya ya, 7 kursi. Dapil 2 10 kursi, dapil 3 10 kursi, dapil 4 itu 11 kursi dan dapil 5 7 kursi. Nah, setiap dapil partai politik itu bisa mengajukan maksimal sejumlah kursinya itu. Kalau maksimal sejumlah kursinya. Iya, kalau di dapil 1 dia boleh mengajukan bakal calon legislatifnya itu maksimal berarti 7 kan kayak gitu. Karena 7 kursi maksimal 7. Maksimalnya kalau di bawah 7 enggak masalah. Itu gitu juga. Lah itu juga bagian kita juga menilai resikonya itu ya. Kan gini. Tapi setiap partai mesti tahu dan mengikuti aturan ya. Iya, atau ada mungkin mana kelebihan, misalnya 8 kita udah antisipasi manajemen risiko nggak boleh ini. Iya, harus 7, ini harus surat salah satu. Itu juga ya. Kita harus bisa. Kemudian itu loh, setiap 3 bakal calon itu 1 harus ada perempuannya loh. Setiap 3 bakal calon itu satunya harus ada perempuan. Misalnya ini 7 calon berarti harus ada 2 perempuan. Kan umpamanya di urutan 1, 2, 3 itu harus ada 1 calon perempuan. 4, 5, 6 harus ada 1 calon perempuan dan seterusnya kayak gitu. Itu sudah kita antisipasi apabila kalau misalnya ternyata enggak ada ya cuma kan 1. Kita akan kembalikan itu sudah kita kayak gitu sehingga saat verifikasi nanti apa yang harus kita lakukan sudah ini loh, apabila terjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan itu sudah karena kita sudah memanajemen resikonya kayak gitu. Dan itu bisa diantisipasi lewat tadi verifikasi tadi ya. Kan ini baru mengajukan ya kan. Nanti diverifikasi memenuhi syarat atau enggak. Iya, saat verifikasi dan itu resiko-resikonya udah tanggal 1
sampai tanggal 13 itu jam 8 sampai jam 6 pendaftaran. Tapi kalau hari terakhir tanggal 14 jam 8 sampai jam 23.59. Nah, kira-kira resikonya gimana? Ada yang misalnya Kalau mendaftarnya mepet, kan iya, ada juga gitu. Iya, itu juga bagian dari resiko. Kita itu sering ya enggak tidur loh pada hari akhir pendaftaran itu karena kita apa? Mereka datang di pas akhir injury ya, time, injury resikonya. time, Kan kita verifikasi kelengkapan dokumen itu kan. Nah, kan kita Tapi ketegasan manajemen itu nggak boleh melebihi jam sekian. Iya, itu masa itunya loh, datangnya ke KPU dan daftar hadirnya. Tapi kalau kita verifikasinya ya tentunya sampai selesai. Gitu, kelengkapan dari dokumen itu. Nah, resikonya apa? Begadang sampai pagi. Iya, padahal begadang itu dilarang Roma Irama. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja asal ada. Kalau ini ada artinya. Ada artinya. Kalau kita tidak begadang nanti gimana? Tidak terlayani itu partai politik. Ya, ini luar biasa kawan Rasika ini termasuk lembur ya begadang itu ya. Kita sudah biasa. Sudah biasa jadi kawan Rasika. Lah, ayo berarti kita memang tinggal datang di TPS tinggal milih. Paling berapa? 1 hari. Tapi ini KPU bekerjanya kan luar biasa ya kan? Iya. 5 tahun udah bekerja terus ya semuanya. Iya. Kita tinggal ikut menyukseskan datang di TPS, pilih sesuai dengan pilihan hati nurani, pilih yang terbaik. Nah, sehingga kualitas demokrasi kita makin membaik, kuantitasnya juga sehingga pilihan kita ini sesuai dengan harapan kita. Ini tinggal datang lah. Rame-rame silaturahmi di ya kan? Iya, ketemu datang ke TPS iya. itu kalau datang atau tidak datang ke TPS itu juga ada mengandung resiko loh. Resikonya apa? Kalau memilih orang yang tidak tepat, coba malah dia memilih nanti banyak ya jadi koruptor itu kan. Makanya udah disiapkan oleh KPU. Sebelumnya udah dikasih ini ya daftar orang-orang itu ya, tinggal jauh hari sebelumnya ya sehingga nggak kenal ini, tapi orangnya gini. Itu udah diantisipasi biar kawan Rasika atau pemilih itu bisa milih sesuai dengan orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Oke, nanti kita lanjutin lagi kawan Rasika, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Ayo Pak.
Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat, dan kita bisa menyaksikan kawan Rasika berpalekat lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau saksikan lewat YouTube Rasika TV Official. Dan tema kita masih manajemen risiko, dan kita masih bersama Ibu Herminia Suti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, termasuk tadi pengawasan tahapan demi tahapan, dan tentu dalam manajemen risiko itu kan harus ada pengawasan, Bu, ya, sesuai dengan apa alurnya atau enggak, sehingga manajemen risiko sangat diperlukan. Nah, ini langkah-langkah apa dalam manajemen risiko itu apa, Bu? Iya, kalau tadi kita bicara risiko, sekarang kita bicara manajemen. Manajemen itu masih ingat enggak POAC? POAC, POAC. POAC apa itu? P? Planning, rencana ya. Terus apa? O-nya organization. Actuating, controlling. Actuating itu apa ya? Ya, pelaksanaannya. Kan kayak gitu. Iya, manajemennya. Langkah-langkahnya ya. Iya. Kalau P-nya apa tadi di planning ya. Nah, kita harus merencanakan tadi kan. Kalau kita ingin memanajemen risiko, kita rencanakan itu. Umpamanya kita merencanakan suatu kegiatan di planning. Ya, rencana tadi dengan DIM, identifikasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi pada kegiatan itu apa. Setelah di planning, kemudian identifikasi masalahnya, iya kan. Nah, kemudian saat pengorganisasiannya kan setiap tahapan itu ada masing-masing divisi yang leading sektornya menangani itu diorganisasikan. Kira-kira tadi contohnya saat pencalonan itu nanti risikonya apa, kemudian saat tadi pemutaran data pemilih risikonya apa, itu setiap kegiatan tahapan itu pasti mengandung resiko. Nah, itu kita sudah mengorganisasikannya dengan jelas. Nah, kemudian saat mengordinasikan itu masih koordinasi. Mengorganisasikannya dengan jelas kan ya, siapa penanggung jawabnya, kemudian nanti yang harus dilakukan. Kemudian antisipasi dari perencanaan itu, itu kan ya. Nah, saat itu terjadi pengendaliannya, saat kita umpamanya ya, kita sudah melakukan kegiatan itu, contohnya tadi kegiatan coklit contohnya, itu dikendalikan agar resiko itu tidak menjadi suatu masalah. Itu harus dikendalikan. Kamu seperti ini, itu ada pengendalian dan resiko itu bisa minimalisir, biar tidak terjadi, tidak menghambat tujuan itu kan. Iya kan. Kalau umpamanya dibiarkan saja tidak dikendalikan, ya kan itu masalah bisa terjadi itu kan. Malah numpuk-numpuk ya kan. Kalau nggak segera diselesaikan, kalau nggak segera diantisipasi. Kalau A-nya, Bu, tadi B perencanaan, actuating itu bagian dari pengendalian tadi. Organisasi itu mendistribusikan, kalau O-nya organisasi sesuai dengan kewenangannya itu kan ya. Actuating-nya saat kegiatan itu dilaksanakan itu harus dikendalikan itu. Resiko-resikonya itu harus dikendalikan. Kamu harus seperti ini biar tidak terjadi hambatan. Kan kita ingin agar suatu kegiatan itu tidak ada hambatan kan. Ya, gitu controlling. Kan. Terus terakhir? Controlnya ada evaluasinya. Kita harus mengontrol pengawasan, fungsi pengawasannya itu seperti apa. Apakah tadi kegiatan sudah berjalan? Apakah resikonya terjadi atau tidak? Kan kayak gitu. Kalau tidak ya alhamdulillah kan. Kalau terjadi kira-kira antisipasinya sudah dilakukan sesuai dengan perencanaannya tidak? Kan kayak gitu. Jadi semuanya harus tertata. Ini bagian dari divisi hukum dan pengawasan ini ya. Karena kalau divisi hukum itu tidak menghapus semua tahapan. Itu kita tidak tidak memegang suatu tahapan.
penanggung jawab suatu tahapan, karena divisi hukum itu harus melekat pada semua tahapan, karena semua tahapan mengandung resiko dan harus kita awasi, kita kendalikan, iya, kan iya. seperti itu. Terus hasil akhir manajemen risiko itu gimana? Ya, hasil akhirnya tentunya adalah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan. Tujuan yang diharapkan itu tercapai. Dan tujuan itu efektif, efisien. Efektif. Iya, sesuai efisien. ya, efektif. Sesuai dengan rencana dari tujuan itu, dan tidak menimbulkan banyak biaya, itu yang penting. Ulangi lagi. Tidak menimbulkan banyak biaya biaya. efisien kan? Coba saja kalau seandainya ini suatu Kalau ada molor ada apa otomatis kan kegiatannya harus ada bisa biaya yang harus dikeluarkan. biayanya. Tapi itu kan juga manajemen risiko sudah diperhatikan juga. Iya kan. Antisipasi sampai molor misalnya, sampai ada risiko-risiko yang tadi itu kan juga udah. Iya, kita itu tadi dengan resikonya biar berjalan sesuai dengan rencana, itu juga menghemat anggaran. Risikonya diminimalisir kan. itu. Coba Bu, ya. kalau molor-molor, kira-kira anggarannya bertambah tidak? Pasti bengkak. Iya, Kalau proses kan? syuting misalnya itu molor karena hujan, ada artis yang nggak datang, otomatis juga mundur itu pasti. Coba membengkak. mudik saja. Iya. Mudik ini udah. Kalau seandainya kemacetan itu panjang, BBM-nya lebih banyak enggak? Pasti. Nah, jadi kan kelelahan. Itu kan jadi itu anggarannya bertambah. Ya, kayak gitu. Fungsinya lelah itu harus kan. Harus minum yang bervitamin, terus kemudian harus makannya harus nambah lagi. Itu bagian dari manajemen risiko tuh kayak gitu. Akhir endingnya tujuannya itu tercapai secara efektif dan efisien. Karena kita kalau di pemilu ini kita kan menggunakan anggaran negara ini. Kita tidak ingin anggaran negara itu digunakan tidak efisien. Iya kan, karena dari pengendalian risiko ini ya, untuk manajemen risiko ini fungsi akhirnya itu juga memelihara aset negara kita, agar aset negara itu terjaga. Ini jadi nggak cuma tujuan tercapai, tapi bagian dari agar aset negara terjaga, hemat. Dan kemudian pelaksanaan seluruh kegiatan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Iya, dan kalau kita tangkap ya kawan Rasika dari pembicaraan tadi, diantaranya ada manajemen risiko ini dibentuk untuk mengantisipasi yang akan terjadi dan tentu berdasarkan evaluasi yang pernah terjadi sebelumnya. Iya, karena setiap manajemen risiko kita bisa memodifikasi itu resiko tahun-tahun yang lalu. Kan sama, mudik tuh tiap tahun ada toh. Tapi ya seperti itu kan. Kira-kira mudik kemarin itu seperti ini ya contohnya yang terjadi ya kan. Kemudian kenapa kemudian jalan tol itu menjadi satu arah? Itu kan evaluasi dari yang dulu karena terjadi kemacetan di Brexit yang menimbulkan banyak korban itu akhirnya kan bagian dari manajemen risiko itu sebenarnya. Evaluasi itu akhirnya dijadikan manajemen risiko, sehingga ada one way, kontraflow, sehingga nggak kayak dulu tuh luar biasa kemacetannya. Saya sempat mengalami itu tuh. Saya sore besoknya itu udah macet. Untung saya udah lepas. Di luar tol Brexit itu udah macet. Saya waktu itu untungnya nggak kejebak macet yang luar biasa itu. Makanya antisipasi tadi akhirnya kejadian kayak gitu, kawan Rasika pasti berarti bensin harus full. Kalau enggak nanti kehabisan 1 liter 50.000. Iya kan sekarang sudah tidak berdarah-darah saat mudik. Kemudian macetnya itu kan tidak. Macet masih wajar ya. Kalau dulu sampai luar biasa. Karena evaluasi yang terdahulu itu menjadi penilaian resiko yang sekarang. Ya, termasuk dalam pemilu ini KPU Kabupaten Pekalongan juga mengantisipasinya dengan manajemen risiko sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan normal, lancar, dan tentu hasil akhirnya efektif dan efisien. Oke, nanti kita lanjutin lagi Ngobras Berpalekat. Rasika FM.
Bu, acara nikahan kan bulan depan. Saya mau diajak. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita manajemen risiko dan masih bersama Ibu Hermina Suti Lestari, Eskom, SH, MH. Alhamdulillah hafal divisi hukum dan pengawasan. Bu padahal udah lama Bu ya. Iya. Tadi manajemen risiko memang enggak cuma KPU menerapkan dalam organisasi sebesar KPU dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu tindakan atau permasalahan itu kita memang harus menyiapkan manajemen risiko apapun dalam bisnis, dalam kehidupan, termasuk dalam hal mau mudik itu juga manajemen risiko harus dipersiapkan. Terus Lebaran itu juga harus dipersiapkan manajemen risikonya. Nah ini memang segala sesuatu kadang orang selalu alah rasa mikir risiko, yang penting melaku. Tapi ternyata manajemen risiko itu sangat diperlukan. Kalau orang Jawa bilang ngeritik banget sih. ya enggak itu Bu ya, tapi itu kan
memang harus dipersiapkan manajemen risiko itu. Iya, karena kalau ini di dalam pemerintahan itu menjadi suatu kewajiban kalau sekarang, karena ada sistem sudah kalau di lembaga pemerintahan itu menjadi kewajiban untuk manajemen risiko. Manajemen di pemerintahan ini merupakan kewajiban. Ya, bukan inisiatif. Tidak. Memang kewajiban yang harus dilakukan, bukan inisiatif perorangan. Iya. Tapi memang udah ada SOP-nya ya. Sudah ada. Kalau secara pribadi orang per orang kan misalnya dalam kehidupan kita kan nggak wajib, sunnah. Tapi sebaiknya. Iya. Iya, karena itu bagian dari sistem pengendalian internal pemerintahan itu kayak gitu. Kalau resiko tidak dikendalikan itu tadi bisa menjadi pemborosan anggaran negara kayak gitu. Jadi risiko sekecil apapun harus diprediksi. Dan karena pada saat ada terjadi permasalahan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya, fungsinya kan seperti itu. Ya. Tapi mungkin salah satu contoh tadi misalnya bacalek itu ya, bakal calon legislatif syarat-syaratnya kurang misalnya. Ya kalau syaratnya kurang kan bisa tidak memenuhi syarat. Misalnya contohnya. Ya ini sekarang kan mungkin ya masa-masa bacalek itu untuk memenuhi persyaratannya. Untuk memenuhi persyaratan. Kan, ya di sini kita sudah memetakan resikonya apabila bacalek itu pada akhir pendaftaran itu syaratnya belum lengkap. Contohnya saja umpamanya ternyata kok surat keterangan kesehatannya. Kan ada itu ya, harus melampirkan surat keterangan kesehatan. Harus yang terbaru. Harus yang terbaru. Itu syarat ya. Karena kalau bila itu terbaru itu maksudnya sebulan, seminggu? Akan tidak. Kalau masa berlakunya kalau menurut dari rumah masa sakit berlakunya. Masa berlaku itu paling tidak kan 1 bulan itu kalau tidak salah. Kalau rohani itu kalau lebih dari itu disertakan nggak boleh Bu ya? Iya, kalau rohani, kalau kesehatan kalau tidak salah itu ke bulan. Karena itu KPU bukan lembaga yang berwenang ya, tapi itu pasti ada dari masing-masing rumah sakit nanti akan memberitahu bahwa masa berlakunya surat keterangan kesehatan jasmani, rohani, juga nafsa. Kalau kemarin saya informasi kalau nafsa itu paling berapa minggu saja itu berlakunya. Ini manajemen risiko sudah disiapkan. Ketika syaratnya nggak terpenuhi misalnya. Waduh, udah kadaluarsa nih. Ada keluarsa. Itu nanti belum memenuhi syarat. Berarti belum memenuhi saat syarat. verifikasi awal belum memenuhi syarat, sehingga nanti akan kita beritahukan gitu bahwa ini belum memenuhi syarat. Tolong untuk menyertakan yang terbaru, mamanya kayak gitu kan. Karena batas-batas tadi ya. Saat verifikasi persyaratan kita tidak kemudian KPU mengansubsikan sendiri. Kita pasti koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang memang berwenang menyatakan ini itu absah atau tidak. Iya kan, seperti itu. Oh, jadi sudah diantisipasi termasuk antisipasinya tadi bacalek jangan mengurus persyaratan itu mendekati masa akhir pendaftaran. Takutnya tadi tidak belum jadi umpamanya kayak gitu. Artinya selalu disampaikan diwanti-wanti ya. Karena ketika pas last minute itu daftar terus kurang ya nanti. Ya mau nggak mau harus dilengkapi, harus dilengkapi. Karena tapi kan nggak mungkin dilengkapin saat itu juga ketika last minute itu kan. Kalau pas misalnya tanggal 10 dia daftar tanggal 1 kurang ini masih bisa dilengkapi. Kalau pas mepet itu tanggal 14-nya umpamanya ini kurang lah, ini jadi kelabakan pastikan. Dan itu pintu ditutup Bu ya. Iya kan, kita harus kalau saat awal kita harus saat pengajuan bakal calon kita harus ketahui kelengkapannya, lengkap atau tidak lengkap. Kalau bisa memenuhi saat masa pendaftaran dipenuhi bisa, tapi kalau sudah last minute umpamanya jam 23.59 kok tidak lengkap, ya mau gimana lagi, mau nyari kemana. Iya. Gitu. Luar biasa kawan Asika. Teritik kalau orang Jawa bilang teritik, wis cermat teliti, memang harus diantisipasi. Saya teringat Cak Lontong itu orangnya juga teliti.
barang yang mau dipersiapkan mementas apa aja ketika pulang. Ketika mau berangkat apa aja, ketika pulang juga apa aja, diteliti lagi. Manajemen risiko. Iya, apalagi ketika berangkat iya, tidak ada dong. Ketika berangkat ada yang ketinggalan, itu diteliti dulu kemudian pulang. Ya ini manajemen risiko, menghindari risiko. Kadang kan kita kadang gerusa-gerusu. Iya. Wis yang penting melaku ngomong risiko. Wis yang penting